dong. Aduh, mobilnya nih. Mobilnya nih. Kira nulungin nih. Ya, anyut mobil lagi. Mobil lagi anyut nih. Aduh, kira nulungin dong. Sing balik mau deh. Balik mau ya. Aduh, ini jalannya seperti sungai ini. Sino kan ini? Online. Hah? Rumah aja nih? Pak, gini. Ini mobilnya anyut. Enggak, ini lah dong. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, sejak Kamis siang 11 Desember 2025, memicu bencana banjir yang merendam setidaknya 3 desa sekaligus. Bencana ini terjadi setelah curah hujan tinggi turun secara terus-menerus mulai pukul 13 WITA, menyebabkan debit air di kawasan perbukitan meningkat dan mengalir deras ke hilir. Kondisi ini memperberat situasi Sungai Tukat Betel, yang sejak awal sudah menampung volume air besar, hingga akhirnya meluap dan menerjang permukiman warga. Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot menjadi wilayah yang merasakan dampak terparah dari peristiwa tersebut. Sebagai pembawa berita, dapat kami laporkan bahwa luapan air mulai terlihat pukul 15 WITA, ketika warga sekitar mulai menyadari perubahan drastis pada aliran sungai yang mengalir tepat di tengah pemukiman. Ketinggian air meningkat dalam waktu singkat dan menyeret material lumpur dari hulu sungai. Masyarakat yang awalnya mengira bahwa hujan hanya bersifat sementara, mulai panik setelah air dari Tukat Betel merayap masuk ke pekarangan rumah dan area persawahan. Dalam beberapa menit, genangan air berubah menjadi arus deras yang menyapu halaman rumah, parit, serta akses jalan. Keadaan makin genting ketika air melimpas ke jalan raya yang menghubungkan Amlapura dan Pasar, salah satu jalur ekonomi utama di Karangasem. Arus kendaraan terhenti, beberapa pengendara memilih putar balik karena khawatir terseret arus. Laporan lapangan menunjukkan bahwa banjir yang terjadi kali ini merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Kecamatan Manggis. Warga menyebut, intensitas hujan yang tidak biasa dan datang secara tiba-tiba membuat mereka tidak sempat melakukan persiapan apapun. Di sisi lain, suara derasnya arus sungai terdengar jelas dari permukiman warga, menandakan bahwa volume air terus bertambah. Petugas desa dan relawan lokal segera melakukan penyisiran untuk memberikan peringatan kepada warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu, para pedagang yang beraktivitas di sekitar jalur utama mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka sebelum arus air mencapai kios dan warung kecil. Situasi darurat ini mengawali rangkaian peristiwa yang kemudian berkembang menjadi banjir besar di 3 desa tersebut, memaksa warga untuk berjaga sepanjang malam sembari menanti instruksi lebih lanjut dari petugas. Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya kawasan Manggis terhadap cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini, serta pentingnya penanganan cepat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Jalan di Banjar Bengkel lagi. Jalannya seperti sungai. Besar sekali ini. Ini di sekretariat PKBM ini. Airnya sudah masuk ke sekretariat PKBM. Ini. Nah, tunjuk. Di dalam mobilnya terjebak tuh. Aduh. Nah, anyut. Nah, iya, mobilnya dong. Aduh, mobilnya nih. Mobilnya nih. Kira nulungin nih. Ya, anyut mobil lagi. Mobil lagi anyut nih. Aduh, kira nulungin dong. Sing balik mau deh. Balik mau ya. Aduh, ini jalannya seperti sungai ini. Sino kan ini? Online. Hah? Rumah aja nih? Pak, gini. Mobilnya anyut. Enggak, ini lah dong. Hujan lebat yang mengguyur Kecamatan Manggis sejak siang hari tidak hanya membuat debit Sungai Tukat Betel meningkat, tetapi juga menciptakan rangkaian peristiwa darurat yang berlangsung dalam waktu sangat cepat. Sekitar 2 jam setelah hujan pertama turun, aliran sungai yang biasanya tenang berubah menjadi deras dan keruh. Sungai mendapatkan kiriman air dari wilayah perbukitan di bagian hulu, membuat permukaan air naik drastis hingga meluap ke area permukiman.
Luapan ini langsung mengarah ke 3 desa terdampak, Gegalang, Antiga, dan Antiga Klot, yang memang berada di jalur aliran sungai. Laporan lapangan menunjukkan bahwa air bergerak cepat membanjiri pekarangan rumah, sawah, dan fasilitas umum. Dalam hitungan menit, puluhan rumah terendam dengan ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 80 cm, bahkan lebih tinggi di beberapa titik rendah. Warga yang sedang beraktivitas di dalam rumah mendadak panik ketika air dalam jumlah besar mendesak masuk dari arah belakang rumah yang berbatasan langsung dengan sungai. Banyak keluarga terpaksa mengangkat perabotan ke tempat lebih tinggi atau mengungsikan barang berharga untuk menghindari kerugian. Dampak lain yang tidak kalah serius terlihat di akses jalan Amlapura Denpasar, jalur penting yang menghubungkan pusat kota Karangasem dengan wilayah selatan Bali. Luapan air membuat sebagian jalan tertutup arus deras bercampur material lumpur, sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Para pengendara terpaksa berhenti, menunggu air surut, atau mencari jalur alternatif. Situasi ini memperparah antrean kendaraan di beberapa titik, terutama di kawasan Banjar Bengkel, Desa Antiga Klot. Di lokasi tersebut pula, sebuah peristiwa dramatis terjadi. Sebuah mobil dilaporkan terdorong oleh derasnya arus banjir, hingga hanyut beberapa meter dari posisi awalnya. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha memberikan pertolongan sembari merekam situasi sebagai bukti betapa kuatnya arus sungai saat itu. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Namun kejadian ini menegaskan bahwa banjir kali ini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kondisi kian kompleks ketika air tidak menunjukkan tanda-tanda surut secara cepat. Warga di 3 desa terdampak mulai mengungsi ke rumah saudara, balai banjar, atau tempat aman lain yang telah disiapkan pemerintah desa. Petugas gabungan dari BPBD Karangasem, aparat desa, dan relawan lokal diturunkan untuk memantau situasi serta membantu mengevakuasi kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan ibu hamil. Di tengah kepanikan warga, sejumlah relawan melakukan patroli menyisir wilayah bantaran sungai untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak di dalam rumah. Sementara itu, aparat desa langsung berkoordinasi